Kematian wakil pemimpin Hamas Saleh Al-Arori akibat serangan Israel mengundang kemarahan sejumlah pihak, termasuk Kepala Pasukan Quds Garda Revolusi Islam Iran, Jenderal Ismail Hadi. Menurutnya, Israel akan menghadapi mimpi buruk setelah membunuh wakil pemimpin Hamas. Peringatan itu disampaikan Hani dalam suratnya kepada Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada Minggu 7 Januari 2024. Menurutnya, Israel berusaha menutupi kekalahan di Gaza dan tepi barat dengan membunuh para pemimpin perlawanan. Namun, Hani percaya cepat atau lambat dunia akan melihat Israel yang sebenarnya. Pembunuhan terhadap wakil pemimpin Hamas dinilai akan membuat Zionis semakin terpuruk. Sebagai informasi, Saleh Al-Arori tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon pada Selasa 2 Januari 2024. Ia terpilih sebagai wakil kepala Biro Politik Hamas pada tahun 2017. Arori juga terlibat dalam mendirikan Brigade Al-Hassam, sayap militer Hamas, pada tahun 1993 silam. Dalam kapasitasnya di Biro Politik, tugas Arori berkaitan dengan diplomasi. Ia bahkan mengunjungi Rusia pada Oktober 2023 lalu untuk merundingkan pembebasan warga Moskow yang ditawan Hamas. Israel menghadapi ancaman baru dari Hizbullah setelah membunuh wakil pemimpin Hamas di Lebanon. Hal ini semakin meningkatkan risiko terjadinya bentrok antara kedua pihak. Namun, Amerika Serikat menilai jika Israel berperang melawan Hizbullah, maka besar kemungkinan akan kalah. Penilaian itu disampaikan oleh Badan Intelijen Pertahanan di Washington DC. Pejabat intelijen menyebut sumber daya militer Israel tak akan mampu mengimbangi Hizbullah di utara. Sebab pasukan Zionis hingga saat ini masih fokus menghadapi Hamas di jalur Gaza. Menurut Amerika, jumlah militer Israel terbilang sedikit di masa damai. Tel Aviv mengandalkan pasukan cadangan untuk menambah jumlah pasukannya di masa konflik. Untuk melawan Hamas di Gaza, Israel telah memanggil 360.000 tentara cadangan. Sementara itu, Hizbullah telah bersumpah akan membalas Israel atas kematian wakil pemimpin Hamas. Korban bernama Saleh Al-Arori yang tewas akibat serangan di Beirut pada Selasa 2 Januari lalu. Kematian Arori juga mengundang kemarahan dari Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati. Ia menilai serangan Israel di Beirut merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara. Israel kini tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas, Hizbullah, dan Houthi Yaman. Baru-baru ini perlawanan Islam di Irak juga ikut menyerang Israel, tepatnya di kota Haifa. Menurut pernyataan resmi perlawanan Irak, serangan tersebut dilakukan menggunakan rudal jelajah Al-Arqam. Tidak disebutkan berapa jumlah rudal yang diluncurkan ke kota Haifa. Namun, rekaman yang beredar pada Minggu 7 Januari 2024 menunjukkan sebuah gedung terbakar diduga akibat rudal Irak. Perlawanan Islam di Irak juga menyatakan bahwa serangan ke Israel merupakan bentuk dukungan terhadap Gaza. Irak tak terima dengan perlakuan keji pasukan Zionis terhadap anak-anak, perempuan, hingga lansia. Dalam pernyataannya, perlawanan Irak juga mengancam akan terus menyerang Israel. Bahkan serangan berikutnya disebut lebih masif dan lebih besar. Seorang komedian asal Israel baru-baru ini membuat heboh jagat maya.
Pasalnya, ia membuat video blog atau vlog di tengah reruntuhan Gaza akibat perang. Aksi tersebut menuai kecaman baik dari Palestina maupun Israel. Vlog tersebut dibuat oleh komedian Israel bernama Guy Hackman. Ia tampak mengenakan seragam militer sambil berkeliling di sebuah bangunan yang hancur. Hackman mengejek bangunan tersebut sebagai lokasi yang indah untuk dikunjungi. Bahkan video tersebut diunggah dengan judul Vlogger Pariwisata di Jalur Gaza. Tak lama setelah diunggah, video tersebut menuai kecaman dari para kritikus. Mereka menggambarkan aksi yang dilakukan Hackman sebagai sikap rasis terhadap Gaza. Diketahui dalam video, Hackman menyebut bangunan yang hancur sebagai Hotel Gaskatif. Nama itu merujuk pada blok pemukiman Yahudi di Gaza yang dievakuasi oleh pemerintah Israel pada tahun 2005 silam. Setelah viral, Hackman menghapus video blog tersebut dari akun media sosialnya. Seorang pejabat militer Israel mengatakan bahwa kasus itu akan ditangani secara serius. Israel mengakui pangkalan militernya di wilayah Meron rusak akibat serangan rudal Hizbullah. Diketahui jumlah rudal yang ditembakkan dari Lebanon ke pangkalan tersebut mencapai 62 buah. Pangkalan militer Meron hanya berjarak sekitar 8 km dari perbatasan Lebanon. Pada Sabtu 6 Januari 2024, Hizbullah menyerang pangkalan tersebut sebagai balasan atas kematian wakil pemimpin Hamas. Menurut Hizbullah, serangan itu dilakukan menggunakan 62 rudal. Namun, Israel hanya melaporkan sekitar 40 rudal ditembakkan dari Lebanon. Akibat serangan itu, 2 kubah radar di pangkalan Meron meledak. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, mengatakan bahwa kerusakan tersebut akan segera diperbaiki. Pihaknya juga akan melakukan penyelidikan untuk mencegah serangan serupa terjadi. Menurut laporan media Israel, pertahanan udara Iron Dome tidak dirancang untuk menghadapi ancaman semacam itu. Setelah 3 bulan berperang di Gaza, Israel kini menghadapi ancaman baru dari Irak. Kelompok perlawanan dari negara tersebut menyerang kota Haifa, Israel menggunakan rudal jelajah Al-Arqam. Momen ini terlihat dalam video yang dirilis perlawanan Islam di Irak pada Minggu 7 Januari 2024. Satu persatu rudal tampak diluncurkan ke udara untuk menargetkan Israel. Irak memang tidak merinci berapa jumlah rudal Al-Arqam yang ditembakkan ke Haifa. Namun rekaman video yang beredar memperlihatkan sebuah bangunan terbakar diduga terkena rudal Irak. Dalam pernyataan resminya, perlawanan Islam di Irak menyebut serangan ini sebagai balasan atas kekejaman Israel di Gaza. Menurut Irak, banyak anak-anak, perempuan hingga lansia yang tidak bersalah justru menjadi korban. Perlawanan Irak menegaskan bahwa serangan terhadap Israel akan terus berlanjut. Bahkan serangan berikutnya disebut lebih masif dan lebih besar. Militan Hizbullah menyerang pangkalan militer Israel di wilayah Meron menggunakan 62 rudal. Ternyata pangkalan tersebut merupakan situs vital bagi Israel yang dijadikan sebagai pusat komando intelijen di utara. Dilansir Al-Mayadin, pangkalan militer Meron hanya berjarak sekitar 8 km dari perbatasan Lebanon, tepatnya di Gunung Jarman. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, pangkalan ini memiliki luas total 150.000 meter persegi. Sebagian besar wilayah sekitarnya diyakini berada di bawah kendali Israel untuk tujuan militer dan intelijen. Menurut Hizbullah, Meron terutama berfungsi sebagai pusat pengawasan udara. Ini adalah satu-satunya fasilitas yang bertanggung jawab
untuk mengendalikan operasi udara menuju Suriah, Lebanon, Turki, dan Siprus, serta bagian utara cekungan Laut Mediterania Timur. Selain itu, Pangkalan Meron juga bertindak sebagai pusat interferensi peperangan elektronik. Serangan yang diluncurkan Hizbullah pada Sabtu 6 Januari 2024 telah menimbulkan kerusakan serius. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, mengakui 2 kubah radar meledak terkena rudal. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan perbaikan untuk memulihkan fungsi Pangkalan Meron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.